Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Hikmat dan pengetahuan. Yesus Kristus Tuhan, Dialah hikmat dan pengetahuan Allah yang nyata bagi kita, orang-orang yang percaya. Hikmat dan pengetahuan yang nyata di dalam salib. Itulah diberitakan Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Kolose dan kepada kita sekarang. Paulus berdoa kepada Tuhan agar iman dan kasih orang-orang Kristen di kota Kolose tetap kuat, teguh, tidak bergoncang dan tidak bergeser dari Injil. Paulus menuliskan suratnya untuk menguatkan, membimbing dan mengembangkan iman percaya mereka pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Doa yang sama juga dilakukan oleh setiap pemberita Injil agar orang-orang Kristen teguh dan kuat di dalam Kristus. Paulus tahu satu-satunya cara untuk melindungi diri orang-orang Kristen dari ajaran palsu, legalisme agama dan ajaran roh-roh dunia yang bisa membawa orang berbalik atau murtad adalah mengetahui kebenaran mendasar, yakni Injil kasih karunia. Di dalam Yesus Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengertian. Yesus yang tersalib itulah hikmat dan pengetahuan Allah bagi kita orang yang percaya. Marilah kita teguh berpegang pada kebenaran ini agar tidak mudah diperdaya oleh kata-kata indah, manis, dan enak di telinga dari dunia ini. Kristus adalah hikmat dan pengertian Allah. Kristus yang tersalib, yang mati dan bangkit untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Memang dari sudut pandang dan hati orang yang tidak percaya, salib itu kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya justru itu kuasa dan kekuatan hikmat Allah yang menyelamatkan dunia. Semua harta hidup dan harta sorgawi nyata bagi setiap orang percaya. Segala sesuatu yang baik yang diperlukan oleh kehidupan kita hari ini, besok dan selama-lamanya ada di dalam Kristus, di dalam hikmat dan pengetahuan dari Yesus Kristus. Hati yang rela memikul beban berat, memperjuangkan, memberitakan Injil keselamatan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan juga para pemberita Injil, itu juga adalah harta hikmat dari Yesus agar banyak orang masuk di dalam kerajaan Allah. Harta hikmat dan pengertian dari Kristus menggerakkan setiap orang percaya untuk berhikmat dan berpengertian, untuk setia dan bertumbuh dan berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Harta hikmat dan pengertian dari Kristus itulah yang membuat setiap orang percaya bisa membedakan ajaran kebenaran sejati dan ajaran palsu. Mari mendekat selalu kepada hikmat dan pengertian dari Kristus, sehingga kita selalu memiliki hati yang cermat, waspada, sehingga tidak terjerat kepada ajaran dunia yang turun-temurun yang tidak menurut Kristus. Berpegang kepada Kristus, sumber hikmat dan pengertian. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena kebenaran firman-Mu menyatakan bagi kami, di dalam Kristuslah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Biarlah kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami selalu memandang kepadamu Yesus Kristus Tuhan keselamatan kami. Sehingga kami selalu memiliki hikmat dan pengetahuan. Supaya kami selalu dapat memiliki hati yang dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga kami memiliki hikmat untuk setia memberitakan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah, biarlah firman-Mu ini melekat di hati kami dan kami mau berdoa untuk semua orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang Kristen dimanapun berada.
supaya tetap memiliki hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripadamu, sehingga selalu dapat melakukan yang benar, setia dan bertanggung jawab kepada kasih karunia yang Engkau berikan. Kuatkan Tuhan, kami setia kepadamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami, kasihanilah kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian.